Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, halo Mm-mm. Sobat JKN, balik lagi bersama kita dalam BPJS On Air KC Tapak Tuan. Ya, hari ini kita bakal bahas, mumpung karena udah akhir tahun ya, kita akan bahas tentang topik liburan aman dan tenang, pastikan JKN aktif. Nah, itu temanya ya. Jadi hari ini kita Oke, kedatangan tamu yang sangat membidangi itu ya. Ya kan? Boleh siap. bintang tamunya, bintang. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak Fani. Halo, halo teman-teman semua, Sobat CKN. Perkenalkan nama saya Fani, saya frontliner dari KC Tapak Tuan. Terima kasih. Oke, oke, Fani. Jadi Fani ini kan tadi frontliner ya, Fan ya. Mm-mm. Nah, biasanya tuh kegiatannya kalau sebagai frontliner itu ngapain aja tuh, Fan? Kalau setiap hari ya seperti biasa kita melayani setiap peserta yang datang kunjungan ke kantor, yang mau melakukan pemindahan fasilitas kesehatan tingkat 1 seperti puskesmas ataupun juga untuk pengaktifan kembali status kepesertaan atau ada yang mau penambahan anggota keluarga bayi baru lahir itu juga bisa kita bantu di kantor gitu. Nah, sangat banyak berarti ya, Fan ya, tadi ya. Sangat banyak. Oke. Salah satu menjelang akhir tahun nih. Nah, salah Mm-mm. satu yang paling harus dijaga itu kan memang kepesertaan tadi ya. Nah, Iya, seperti yang Fani benar. sebut tadi banyak yang datang ke kantor itu untuk mengaktifkan gitu ya. Nah, Mm-mm. menurut Fani kenapa gitu? Kenapa harus diaktifkan gitu kepesertaan BPJS-nya? Karena sebenarnya status, kepesertaan itu harus wajib aktif agar kenapa? Agar ketika kita berada di perjalanan ataupun kita, di luar kota, itu kalau kita sakit kita nggak payah ngurus-ngurus BPJS lagi, semuanya sudah di-handle atau sudah dikendalikan untuk kesehatan kita itu sudah ditanggung dan dijamin oleh BPJS Kesehatan, gitu. Oke. Oh, baik Fani. Berarti selama kita dijamin berarti dapat berobat secara gratis ya. Iya, Oke. benar. Ini Van, langsung ada yang bertanya nih Van. Kayaknya Apa tuh? mantap kali nih kan. Ya. Mhm. Dari oh ini Ekobian, biar saya dulu ya. Mhm. Ekobian ini nanya, Kak, klaim BPJS JHT itu misal nonaktifnya Desember, apa bisa Mhm. klaim di bulan yang sama? Nah, perlu dicatat dulu ya Kak Eko. Kita ini BPJS Kesehatan. Kebetulan yang Kak Eko nanya Mhm. ini adalah BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan Mohon ya. maaf Mohon maaf sekali. sekali. Mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke BPJS Tenaga Kerjanya langsung gitu Benar. ya. Mhm. Oke, kita lanjut Van, Mhm. dari Kak Lija. Mhm. Suami Mhm. PPU kelas 1 dan istri Mhm. PPU kelas 2. Kalau pas lahiran bisa ikut kelas suami nggak? Nah, itu gimana Van? Apabila sudah, suami istri dan juga sudah satu kakak, itu bisa nanti kita linkkan melalui kantor atau melalui, ke Pandawa bisa juga untuk siapa tadi namanya? Kak Lija. Kak Lija ya, ya Iya. untuk Kak Lija sendiri untuk di-link-kan bisa. Jadi nanti istrinya akan mendapatkan hak kelas rawat tertinggi sama seperti suaminya di kelas 1. Jadi harus ke kantor ataupun menghubungi Pandawa bisa juga Kak Lija di nomor 0811 8165 165 itu Ya. bisa juga kita Ada di akomodir. template di atas itu Kak ya. Oke. Hmm. Ya, terus ada kelanjutan nih Van. Mm-mm, mm-mm. Tetap bayar selisih nggak? Enggak dong ya. Nggak bayar selisih. Iya. Selisih itu berlaku ketika kita rawat inap di rumah sakit, namun tidak sesuai dengan kelas rawat kita yang sebenarnya. Misalnya, kita itu kelas rawatnya itu sebenarnya di kelas 2, namun ketika dirawat inap di rumah sakit, kita maunya di kelas 1. Nah, itu harus kita bayar selisih. Namun apabila kita itu dirawat inap sesuai dengan kelas rawat kita sendiri, itu nggak payah Ya. bayar selisih. Ya gitu ya Kak Lija. Jadi nggak usah takut Kak, dia bisa dilingkan. Jadi antara kakak Benar. nanti sama suami dapat kelas rawatan yang tertinggi Tinggi. dari anggota keluarganya. Oke, Betul. kita lanjut Van dari Kak Etnika JLG. Kak, kalau di mobil JKN statusnya aktif, tapi dari informasi sistem RS tidak aktif. Itu kenapa ya? Nah,
Itu kenapa Van biasanya? Itu biasanya terjadi karena ada gangguan sistem rumah sakitnya. Jadi untuk data yang valid itu kakak bisa lakukan pengecekan dari aplikasi mobile JKN. Dan dari aplikasi mobile JKN itu langsung terlogik ke kepesertaan ke sistem BPJS sendiri. Kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu statusnya tidak aktif, maka dari mobile JKN statusnya juga tidak aktif. Jadi tugas kakak adalah untuk memastikan status kepesertaannya melalui aplikasi mobile JKN. Nah, gitu ya Kak nih. Ini kayaknya antusias nih ya teman-teman banyak ya. sekali. Terima Dari kasih. teman-teman ini semua terima kasih ya teman. Nggak usah ragu ya Sobat JKN untuk ditanyakan. Insya Allah kita bantu jawab semua pertanyaannya. Benar-benar. Oke, kita lanjut dari Moh Syaif. Tadi pagi saya daftarin ayah BPJS di Pandawa. Salah pilih kelas, mau ganti apakah masih bisa? Untuk melakukan pergantian sebenarnya bisa hubungi Pandawa kembali aja, kemudian diisi dengan biodata yang sesuai. Jadi nanti akan ada 2 tiket, 1 tiket nanti akan dibatalkan, nanti akan diproses tiket yang 1 lagi. Ya. Gitu ya Kak Mosaif. Jadi silakan hubungi aja kembali karena tadi salah pilih kelas ya. Jadi nggak usah ragu, dihubungi nanti bisa dirubah kembali kelasnya. Oke, ini lanjut dari Kak Fitratul Hasnah. Kak mau nanya, kok KIS kami nggak aktif karena premi, padahal kemarin udah kami bayar, itu bagaimana ini Kak ya? Nah, gimana tuh Van? Kalau misalnya memang sudah bayar, seharusnya statusnya aktif Kak. Kalau misalnya memang sudah lunas ya, kalau misalnya sebelumnya itu misalnya adanya tunggakan iuran, kemudian sudah dilunasi, seharusnya dalam jangka waktu maksimal 1 jam itu sudah aktif kembali. Kalau misalnya memang ada kendala, kakak boleh hubungi ke kanal atau fitur pengaduan yang ada dari aplikasi mobile JKN, atau mengunjungi kantor cabang terdekat juga bisa. Ya, oke Kak, sedikit tambahan ya Kak. Mungkin nggak aktifnya itu biasanya dia antara clearing sama bank pengirim dengan bank pengampu di BPJS Kesehatan mungkin belum terkirim gitu atau belum masuk di kita. Jadi kalau di keuangan BPJS itu belum naik iurannya, jadi masih statusnya nonaktif. Namun jika memang diaktifkan secara manual itu bisa, silakan melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan melampirkan bukti pembayaran tadi Kak. Jadi bisa diaktifkan secara manual. Gitu ya Kak Fitratul Husnah. Iya. Oke, kita lanjut Van dari Mama Yasmin. Kak, BPJS ku kan nggak aktif dulu, ikut BPJS suami. Kalau aktifin terus pindah kelas lewat aplikasi JKN bisa nggak? Katanya gitu. Gimana? BPJS-nya dulu nggak aktif karena ikut suami. Nah, terus sekarang mau aktifin dan pindah kelas, tapi dari aplikasi mobile JKN. Apakah bisa katanya? Kalau mau diaktifkan kembali lewat mobile JKN bisa. Namun saya sarankan hubungi Pandawa aja Kak. Lewat Pandawa aja nanti ditiketkan akan kita langsung proseskan gitu. Oke, gitu ya Mama Yasmin ya, nanti ditiketkan aja karena kalau dari mobile JKN itu berlakunya masih satu keluarga ya dia harusnya ya. Berlaku satu keluarga benar. Gitu. Oke, kita lanjut dari Kak Elsel Kaizan ya. Kak, kenapa mobile JKN dalam satu kakak tapi ada 2 anggota tidak bisa akses kartu? Kayaknya ini beda kepesertaan nih kayaknya, Pan. Itu bisa jadi karena segmennya berbeda. Coba dipastikan kembali kakak dan susunan anggota keluarga yang ada di mobile JKN itu segmennya apa atau jenis kepesertaannya apa, dan yang tidak terbaca di aplikasi mobile JKN itu segmennya apa. Kalau seandainya memang segmen yang berbeda, itu tidak bisa kita satukan dalam satu mobile JKN. Jadi solusinya adalah kakak logout dulu aplikasinya dengan nick yang sudah terdaftar, login kembali menggunakan nick anggota keluarga yang lain. Oke, kita lanjut nih. Kayaknya waktu udah udah di penghujung acara juga ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Wah, antusiasnya luar biasa. Terima kasih ya sahabat JKN semua. Jadi ini kita jawab pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Bagi pertanyaan yang belum terjawab boleh di DM ya di TikTok kita di JKN_Batuah bisa, atau di DM di Instagram kita di JKN_Batuah juga. Nanti insya Allah akan kita bantu jawab semua pertanyaan yang belum terjawab di sini ya. Jadi tolong nanti di DM aja ya kalau belum terjawab. Ini kita jawab pertanyaan terakhir dari Kak Lakica.
Ica. Ya. Iya, Kak, betul. BPJS dinonaktif oleh perusahaan. Terus kalau mau mengaktifkan, apakah harus bayar tanggungan? Tunggakan kayaknya ya. Harus bayar Ya, dia tunggakan. dinonaktifkan perusahaan. Apakah dia mau mengaktifkan? Apakah ada bayar tunggakan atau enggak? Gimana, Pak? Baik, untuk Kak Ica ini sebenarnya tidak ada tunggakan yang harus kakak bayarkan karena posisinya pun statusnya tidak aktif ya. Jadi kalau seandainya memang sudah dinonaktifkan dari perusahaan, langsung aja mengunjungi kantor BPJS terdekat untuk diaktifkan kembali ke segmen atau jenis kepesertaan lainnya agar statusnya tetap aktif. Entah itu bayar mandiri kakaknya, entah itu ditanggung oleh pemerintah Aceh ataupun yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Gitu. Oke, itu ya Kak Laki Cak. Kalau kita ngecek jawaban. Pertanyaan aku dilompatin sebel katanya. Nggak dilompatin loh gitu. Oke. Ya, maaf ya Kak. Ya gitu ya Kak Laki Cak. Jadi kalau memang dinonaktifkan dari perusahaan itu tidak ada tunggakannya karena selama ini kepesertaan itu adalah dibayarkan dari perusahaannya. Jadi kakak tidak memiliki tunggakan seperti peserta mandiri. Jadi ketika pengen mengaktifkan kembali, boleh nanti silakan dipilih saja ke segmen mana yang mau dialihkan. Baru kalau memang di Mandiri, boleh nanti langsung diaktifkan ke Mandiri. Gitu ya Kak Lakica. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin hari ini sampai di sini dulu kita live-nya ya. Jadi sering-sering Bang Zimo buat buat live ya. Oke, ya. Kita insya Allah akan bagi-bagi informasi lagi. Mungkin karena berhubung nih akhir tahun ya, mungkin besok kita juga akan live lagi ya bersama juga bintang tamu yang lain atau dari Kak Fani lagi gitu ya. Teman-teman yang sudah bergabung terima kasih ya. Bagi pertanyaan yang belum terjawab mohon di DM ke kami. Jadi nanti bisa nanti kami bantu jawab atau jika memang ada keluhan bisa ke nomor Pandawa ya yang ada di atas sudut kanan ini 08 11 8 165 165. Oke, mungkin sekian ya live kita hari ini. Terima kasih sahabat JKN semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.